والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan wajibnya iman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan mereka melihat Allah di beberapa tempat. Dua tempat, yaitu di padang mahsyar dan di surga. Baik. Adapun tentang orang-orang kafir, apakah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, khilaf di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebagiannya menyatakan tidak, sebagiannya lagi menyatakan melihat, tapi berbeda antara melihatnya kaum mukminin dengan orang-orang kafir tentunya. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir. Hal-hal yang masuk dalam keimanan terhadap hari akhir. Yang hal ini termasuk rukun iman yang keberapa, Syahrul? Iman terhadap hari akhir. Ke-6. Dalilnya? Rukun iman yang kelima. Dalam hadis Jibril bagaimana bunyinya? Ketika ditanya tentang mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sehingga iman terhadap hari akhir termasuk rukun iman yang ke-5. Baik, dan pembahasan iman terhadap hari akhir, perkara pertama kali yang masuk padanya yaitu al-qadar. Karena seseorang ketika telah keluar dari alam dunia ini, maka dia masuk pada alam akhirat. Dan alam yang pertama kali dia masuki setelah itu adalah al-qadar, alam kubur. Makanya pembahasan pertama di sini ma yakunu fil qabr, hal-hal yang terjadi di kubur. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun, wa minal imani bil yaumil akhiri al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi'adzabil qabri wa na'imih. Dan di antara keimanan terhadap hari akhir yaitu iman dengan semua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentangnya berupa hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Fayu'minuna bi fitnatil qabr, sehingga mereka beriman tentang adanya fitnatul qabr, fitnah kubur. Juga beriman dengan adanya azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Qala fa ammal fitnatu fa innan nas yuftanuna fi quburihim.
Adapun fitnah yaitu ujian, karena fitnah datang dengan beberapa makna, ikhwan. Di antara makna fitnah yaitu ibtila, ujian. Dan ini yang dimaksud di sini. Naam. Adapun ujian yang akan diajukan di kubur berupa pertanyaan-pertanyaan, maka sungguhnya manusia mereka akan diuji di kubur-kubur mereka. Fayuqalu lirrajul man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Maka dikatakan kepada seseorang, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Sehingga fitnatul qabr berarti maknanya apa? Yaitu pertanyaan yang diajukan kepada siapa saja yang telah dikubur berupa 3 hal utama, yaitu tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, sehingga dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fayaqulul mu'minu rabbi Allah wal islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Sehingga mukmin menjawab, Rabbku adalah Allah, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa ammal murtab fayaqulu ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuh. Adapun murtab yaitu orang-orang yang dipenuhi dengan keraguan, tidak membangun agamanya di atas keyakinan dan kekokohan. Fayaqul, maka dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuh, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Nah, sehingga agama dia bangun akhanifillah dengan taklid, dengan mengekor, sekedar ikut-ikutan manusia. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akhanifillah, dengan apa? Imma'ah. Siapa yang hafal asarnya? Dulu telah kita sebutkan. Tayyib, ughdu aliman aw muta'alliman wala taghdu imma'ah fima baina dhalik. Asar sahih dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih atau Hasan. Jadilah kalian seorang yang berilmu atau yang mempelajari ilmu. Jangan kalian menjadi imma'ah, yaitu orang-orang yang sekedar ngikut-ikutan, ngikut manusia. Pokoknya yang penting bersama manusia, tidak belajar, tidak mengajari. Ya, orang-orang seperti ini, akhwanifillah, keadaannya kelak ya jadi orang-orang yang ragu. Agamanya dibangun di atas keraguan. Nah, ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan kubur tersebut, fayudrabu bimirzabadin min hadid fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha al-insanu la sa'iq. Maka dia pun dipukul dengan palu dari besi sehingga dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Hewan-hewan mendengarnya kecuali manusia. Walau sami'ahal insanu la sa'iq, seandainya manusia mendengarnya maka sungguh dia akan pingsan mendengar suara teriakan dan pukulan tersebut. Wal'iyadzubillah. Thumma ba'da hadhil fitnati imma na'imun wa imma azab. Kemudian setelah ujian ini kemungkinannya adalah nikmat atau azab.
Taib, kita baca syarah dari Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala syarih hafizahullah ta'ala, al-yawmul akhir huwa yawmul qiyamah. Yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, dan telah kita lewati hari kiamat memiliki penamaan-penamaan yang banyak. Telah kita lewati di mana pembahasannya? Indak ya Ridwan. Istidlal apa saja penamaan untuk yaumul akhir? Yaumuddin, yaumul qiyamah. Ini sudah. Terus di murajaah lagi. Apa saja? Hudzaifah. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, As-Sa'ah, dan yang lainnya. Ya. Naam, dilihat kembali. Sehingga ketika ditanyakan ingat. Baik. Nah, hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat. Wal imanu bihi ahadu arkanil iman, dan keimanan tentangnya merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh siapa? Iqbal? Imam Muslim rahimahullah. Juga datang muttafaqun alaih dari siapa? Indak ya Maulana. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. وقد دل عليه العقل والفطرة وصرحت به جميع الكتب السماوية ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. Dan telah menunjukkan tentang adanya hari akhir ini akal maupun fitrah. Nah, dari sisi akal ikhwanifillah jelas. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tegaskan dalam majmu' fatawa beliau, fa'innahu minal ma'lumi bibadahatil uquli anna khalqas samawati wal ardi a'zamu min khalqi bani Adam wal qudrata alaihi ablaq wa anna hadzal aisar aula bil imkani wal qudrati min dzalik. Nah, merupakan perkara yang diketahui dengan akal, ya, secara langsung bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih apa? Lebih besar dan lebih sulit kalau dipikirkan daripada penciptaan Bani Adam. Dan kemampuan yang dibutuhkan tentunya lebih kuat. Nah, sehingga mengembalikan manusia untuk hidup itu tentunya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan yang tidak ada menjadi ada, kemudian menghancurkannya dan menciptakan lagi yang lainnya, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fitrah juga demikian, fitrah yang selamat, fitrah yang sehat ikhwanifillah tentunya akan meyakini tentang adanya hari akhir, di mana setiap hamba akan mendapatkan hasil perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan juga semua kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang turun
dari sisi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang yang demikian itu. Nah, baik itu Taurat maupun Injil dan yang lainnya. Makanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tegaskan dalam kitabnya Ar-Ruh, wa ma'adul abdani muttafaqun alaihi bainal muslimina wal yahudi wan nasara, yaitu dikembalikannya lagi, dihidupkan lagi badan-badan manusia yang telah mati kelak merupakan perkara yang disepakati di antara kaum muslimin, orang-orang Yahudi maupun Nasara. Naam. Ya rahmatullah. Dan juga seluruh anbiya dan para rasul, mereka menyeru untuk beriman tentangnya. Naam. Dan ini jelas, semua para nabi dan semua rasul, mereka menyeru kepada umat untuk mereka beriman kepada hari akhir. Karena tugas mereka adalah sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, memberi peringatan dengan siksa di neraka dan kabar gembira dengan nikmat-nikmat di surga. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, agar manusia kelak di hari kiamat tidak memiliki alasan lagi setelah diutusnya para rasul. Qala wa summiya bil yaumil akhir li ta'akhurihi 'anid dunya. Dinamakan dengan hari akhir karena itu akhir, yaitu datang belakangan atau hari setelah hari-hari di dunia ini, yaitu setelah hancurnya dunia, maka disitulah masuk yaumul akhir. Qala wa qad dzakara Syekh rahimahullahu huna dhabitan syamilan li ma'na al-iman bil yaumil akhir bi annahu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Ini dhabit, diingat-ingat. Syekh telah menyebutkan dhabit, suatu patokan yang mencakup tentang makna keimanan terhadap hari akhir. Jadi ketika ditanya iman terhadap hari akhir itu maksudnya bagaimana? Perhatikan Nabil, yaitu apa? Iman dengan semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Ini iman kepada hari akhir. Iman dengan semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Sehingga fayadkhulu fihi al-imanu bi kulli ma dallat alaihi an-nusus min halatil ihtidar wa halatil mayyiti fil qabr wal ba'thi min al-qubur wa ma yahsulu ba'dah. Sehingga masuk dalam keimanan terhadap hari akhir ini keimanan dengan semua hal yang ditunjukkan oleh nas-nas berupa keadaan ketika menjelang kematian, halatil ihtidar, yaitu kondisi di ambang kematian, ketika seorang sudah menghadapi sakarat, di situ sudah masuk. Kemudian kondisi mayat di kuburnya dan kebangkitan dari kubur, juga hal-hal yang akan terjadi setelahnya. Thumma asyara Syekh rahimahullahu ta'ala ila asya' min dhalik minha ma yakunu fil qabr faqala fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imih. Beriman dengan fitnatul kubur dan azab kubur serta nikmat-nikmat kubur.
Taib. Di sini pada kara amrain saya menyebutkan dua perkara. Yang pertama adalah fitnatul kubur, nah fitnatul qabr, dan yang kedua apa? Azab atau nikmat kubur. Nah, taib. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Saya ada kepentingan keluar. Nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu